Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang brand equity and positioning merek Starbucks. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota, yakni Rizky Ramadhani NPM 164, Tegar Muhammad NPM 175, Ardiansyah Putra NPM 197, Gracia Aprina NPM 207, Natasha Intan NPM 235, Muhammad Rizky NPM 239, dan Elisa Adelia NPM 364. Kami akan mempresentasikan mengenai pengertian brand equity, tentang pengertian, manfaat, keuntungan, serta cara meningkatkan brand equity. Yang kedua, pengertian positioning, yakni tujuan dan manfaat. Dan yang terakhir, studi kasus. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Brand equity adalah berbagai aset dan juga keterpercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbolnya, yang mampu mengubah nilai yang diberikan atas suatu produk barang atau jasa, baik itu untuk pihak pemasar maupun untuk pihak pelanggan. Sedangkan bagi pelanggan, brand equity akan mampu memberikan penilaian yang kuat terkait pemahaman mereka akan memproses suatu informasi, memupuk rasa percaya diri, dan juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Tingginya nilai brand equity bagi pemasar atau pebisnis mampu meningkatkan keberhasilan mereka dalam program pemasaran yang mampu menarik konsumen baru atau juga merangkul kembali pelanggan lama. Hal tersebut memungkinkan kemungkinan besar dikarenakan adanya merek yang lebih terkenal dan meningkatkan efektivitas suatu promosi. Manfaat brand equity: 1. Memungkinkan untuk meningkatkan harga yang lebih tinggi lagi sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. 2. Memberikan kredibilitas terhadap produk lain yang menggunakan brand. 3. Meningkatkan pembelian ulang yang lebih banyak. 4. Sebagai pembeda antara pesaing yang lebih jelas. 5. Menjadi salah satu faktor untuk menarik pegawai berkualitas dan mempertahankan loyalitas pegawai. Keuntungan memiliki brand equity. Dengan membangun brand yang kuat, Anda akan bisa mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Apapun yang terjadi, bisnis akan tetap bisa berjalan dengan normal, tanpa harus mengkhawatirkan banyaknya kompetitor, karena Anda memiliki pelanggan setia. Yang kedua, tidak perlu takut menaikkan harga. Pebisnis yang masih takut dengan menaikkan harga produknya, bisa dipastikan bahwa pebisnis tersebut masih ragu dengan kualitas produk yang ia hasilkan. Beda cerita dengan brand yang sudah terkenal akan kualitasnya. Walaupun harga jual dinaikkan, setiap orang akan rela membayar lebih mahal untuk mendapatkan kualitas terbaik dari suatu produk. Oleh karena itu, brand sangat erat kaitannya dengan kepercayaan pelanggan. Dengan membangun brand yang baik, Anda akan memperoleh kepercayaan dari pelanggan, sehingga tidak perlu khawatir bila suatu saat harus meningkatkan harga jual dari suatu produk yang Anda tawarkan. Dan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Perusahaan besar yang telah dapat dengan percaya diri untuk melakukan inovasi, diferensiasi produk, perusahaan tersebut akan dapat dengan mudah menguasai pasar dan mengalahkan semua pesaingnya, karena perusahaan tersebut dapat melakukan suatu pembeda dengan menciptakan keunikan yang ditawarkan pada produknya. Cara meningkatkan brand equity. Yang pertama, aktivitas marketing. Profesor Kevin Keller dalam sebuah seminar yang bernama Indonesia Brand Summit 2014, mulai dari marketing konvensional hingga marketing modern dengan menggunakan media sosial. Satu hal yang harus terus diingat dalam melakukan marketing adalah Anda harus bisa memastikan nilai yang bisa diperoleh konsumen bila mereka membeli produk yang Anda tawarkan. Jadi, kegiatan marketing bukan hanya digunakan agar semakin banyak orang yang tahu, tapi juga menarik minat banyak orang. Cara yang kedua yaitu membangun networking. Meningkatkan kekuatan brand tidak selalu harus dilakukan dengan kegiatan marketing, tapi juga bisa dengan networking.
Artinya Anda harus bisa berinteraksi dengan banyak orang tanpa ada niatan untuk menawarkan produk. Karena jika Anda melakukan interaksi secara tidak langsung, akan banyak orang yang tahu Anda dan juga bisnis yang Anda jalankan. 3. Membuat event. Cara yang paling halus dan juga paling ampuh untuk meningkatkan suatu brand, Anda bisa membuat suatu brand yang mampu membuat banyak orang tertarik untuk datang. Nah, pada saat itulah banyak masyarakat yang sadar dengan brand yang Anda bawakan. Yang terakhir, tolak ukur kekuatan merek atau brand equity. Jika sudah melakukan kegiatan branding, harus lebih bisa melakukan evaluasi apakah kegiatan yang dilakukan memiliki pengaruh yang kuat pada brand atau tidak. Tolak ukur yang bisa digunakan untuk mengukurnya sangat mudah untuk diketahui. Jika terjadi keberagaman respon, maka Anda bisa senang karena produk dari brand sudah menawarkan hal yang berbeda daripada brand yang lainnya. Namun, bila masyarakat belum memberikan respon, maka harus lebih keras lagi untuk melakukan 3 cara di atas dalam meningkatkan brand equity. Pengertian positioning. Penempatan produk atau positioning mencakup kegiatan merumuskan penempatan produk dalam persaingan dan menetapkan bauran pemasaran yang terperinci. Selain itu, positioning merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran untuk menciptakan kesan yang pasti dalam ingatan konsumen, sehingga dengan demikian konsumen segmen memahami dan menghargai apa yang dilakukan perusahaan dalam kaitannya dengan para pesaingnya. Tujuan positioning menurut Hasan 2008 terdapat 3 tujuan bagi perusahaan untuk melakukan positioning. Ketiga tujuan tersebut antara lain: 1. Menempatkan dan memposisikan produk pada pasar sehingga produk tersebut tampak berbeda dan menjadi terpisah dengan merek pesaing. 2. Memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal keunikan produk kepada pelanggan. 3. Mencapai hasil yang diharapkan oleh perusahaan yang meliputi pemenuhan kebutuhan segmen pasar yang lebih spesifik, membatasi kemungkinan terjadinya perubahan yang mendadak pada penjualan, dan untuk menciptakan keyakinan pelanggan pada merek yang ditawarkan. Manfaat positioning. Berikut ini beberapa manfaat positioning dalam strategi pemasaran. Perusahaan dapat mempertahankan para prospek yang menjadi ajang pertempuran dalam offer komunikasi, ledakan barang, media, dan iklan. Perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri. Perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan dan memanfaatkan peluang dari kekuatan dan kelemahan pesaing. Perusahaan dapat memanfaatkan dengan cerdik aspek-aspek yang ada di dalam pikiran konsumen dan mengkaitkan hubungan-hubungan yang telah ada. Mempermudah dalam memilih informasi yang telah disimpan. Sebagai benteng terakhir, pertahanan perusahaan dalam melawan komunikasi sebagai tempat menyaring, menerima, dan menolak informasi yang ditawarkannya. Melakukan reposisi terhadap pikiran konsumen telah terbentuk mengidentifikasi kesenjangan posisi. Perusahaan dapat menentukan standar evaluasi dan membuat perseptual map. Kelompok kami mengambil studi kasus dari perusahaan Starbucks. Berikut adalah sejarah singkatnya. Sejak didirikan tahun 1971 di Seattle sebagai pemanggang dan pengecer biji kopi setempat, Starbucks meluas dengan cepat. Pada tahun 1990-an, Starbucks membuka kedai baru setiap hari kerja, satu tahap yang terus dilanjutkan sampai tahun 2000-an. Kedai pertama di luar Amerika Serikat atau Kanada dibuka pada pertengahan 1990-an dan jumlah kedainya di luar negeri mewakili sepertiga dari total kedai Starbucks di seluruh dunia. Perusahaan ini berencana membuka 900 kedai baru di luar Amerika Serikat pada tahun 2009 dan telah menutup 300 kedai di Amerika Serikat sejak 2008. Di tahun 2021, Starbucks menjadi satu-satunya perusahaan di bidang food service yang menjadi top 10
World Most Admired Companies di antara sebagian besar perusahaan teknologi. Brand kedai kopi asal Amerika ini sukses membuka gerainya di beberapa negara. Di Indonesia, Starbucks terhitung memiliki 440 gerai yang tersebar luas di wilayah perkotaan, padat penduduk, bahkan di beberapa pulau wisata. Starbucks di Indonesia terbilang telah mencapai kesuksesan. Menurut sumber dari total 70 negara selain Indonesia, ada di urutan ke-10 negara penyumbang pendapatan terbesar. Starbucks berhasil menggapai target pasarnya di Indonesia meski menjual minuman seharga mulai dari Rp40.000. Tetapi banyak orang yang tetap memilih Starbucks ketimbang kedai kopi lain dengan harga yang lebih murah. Bahkan banyak di antaranya menjadi konsumen loyal. Mengapa? Tentunya ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya karena eksistensi brand. Merek Starbucks sendiri merupakan selling point. Tak melulu soal kopi, mereka menjual kenyamanan berupa tempat bertemu bagi komunitas. Inilah yang menjadikan Starbucks unggul dibanding kompetitor yang lain. Berikutnya, Starbucks dilihat dari brand equity dan positioning merek. Baik, untuk selanjutnya kami akan membahas bersama mengenai brand equity. Sebagai perusahaan global, Starbucks merupakan brand yang kuat di benak konsumen dan sudah masuk ke tahap top of mind. Namun, untuk tetap menjadi pilihan utama konsumen, unsur pembaruan harus tetap dilakukan. Salah satu cara yang kami lakukan adalah rebranding logo dan desain layar batik pada cup, kata Roger. Jadi, Starbucks juga meluncurkan aplikasi di platform Android dan iOS untuk bisa mendekatkan diri dengan netizen yang juga merupakan target audiens dari Starbucks. Ibu Roger. Jadi, peran sosial media itu sangat berpengaruh dan dimanfaatkan untuk menerapkan strategi two-way communication. Untuk membangun brand seperti Starbucks itu tidaklah mudah. Jadi, yang lebih sulit menjaga brand tersebut untuk tetap top of mind. Jadi menurut Roger, kegiatan untuk memperkenalkan sebuah brand tidak lepas dari adanya peran public relation, tidak hanya memperhatikan sisi backpacking, tetapi juga membangun reputasi perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kelompok kami akan membahas mengenai positioning. Positioning menurut Gus Wahadi, membangun positioning bukan pekerjaan jangka pendek, butuh waktu 10-20 tahun untuk melakukannya. Sedangkan untuk peran media, ia menuturkan bahwa tujuan perusahaan akan produk yang dihasilkan harus disesuaikan dengan branding campaign yang akan dilakukan. Media televisi masih menjadi media yang kuat untuk membangun awareness. Sedangkan jika perusahaan ingin membangun hubungan yang lebih dekat lagi dengan konsumen, aplikasi digital, web, dan sosial media efektif untuk digunakan, seperti yang dilakukan Starbucks di Indonesia. Sementara itu, pemanfaatan momentum guna mendulang apresiasi konsumen dan awareness juga merupakan bagian dari strategi Starbucks. Jadi, bahkan untuk mendekatkan diri dengan konsumen, Starbucks di Indonesia selalu rutin mengeluarkan Starbucks Card untuk mendesain dengan tema tertentu sesuai dengan peristiwa yang terjadi aktual yang terjadi di Indonesia. Misalnya saja ulang tahun Jakarta kemarin ke-488 tahun 2015. Starbucks Card edisi Kota Jakarta mencerminkan sejarah Kota Jakarta. Kartu ini merupakan upaya yang nyata dari kami untuk selalu mengapresiasi budaya lokal dan lebih dekat dengan masyarakat dimanapun kita berada, kata Roger. Kami memperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut. Untuk selanjutnya, terima kasih banyak telah mengizinkan kelompok 3 untuk melakukan presentasi dan mohon maaf jika